Mungkin Indonesia termasuk negara di dunia yang libur resminya paling banyak dan terserak. Terutama libur yang berkenaan dengan hari-hari besar keagamaan. Beda dengan negara yang 4 musim. Biasanya liburan mereka ditentukan oleh saat musim. Misalnya libur musim panas, libur musim dingin. Indonesia nggak gitu. Indonesia kebanyakan hari libur itu berkenaan dengan agama. Di Islam kita libur Lebaran, Idul Adha, Maulid Nabi, eh, satu Muharram, terus kemudian ada liburan Isra Mi'raj misalnya, terus kemudian di Kristen ada libur Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, ada juga Waisak, Nyepi, bahkan Imlek. Cuma orang ateis doang yang nggak nyumbang libur nasional. Bulan ini tanggal 19 nanti tepatnya itu dalam kalender resmi jatuh pada bersamaan dengan 12 Rabiul Awal dalam hitungan kalender Hijriah. Artinya tanggal 19 Oktober itu berkenaan dengan hari Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena biasanya hari Maulid itu kita libur, maka pemerintah Indonesia atau masyarakat semuanya juga diliburkan. Cuma bedanya kalau 19 Oktober itu bertepatan dengan Maulid, kita liburnya tanggal 20 Oktober. Alasannya simpel. Tanggal 19 itu jatuhnya hari Selasa. Kalau Sabtu Minggu libur, hari Selasa libur lagi, maka hari Senin disebut atau dikenal dengan Harpitnas, Hari Kejepit Nasional. Biasanya Harpitnas itu dianggap oleh masyarakat sebagai sarana libur panjang. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi orang rame-rame mau cuti pada hari Senin untuk dilanjutkan libur pada hari Selasa. Dan akibat dari Harpitnas gini, biasanya akhirnya banyak pemudik, banyak orang yang ke tempat wisata bersama-sama. Ujung-ujungnya dalam kondisi COVID kayak gini itu beresiko untuk meningkatkan mobilitas dan meningkatkan resiko COVID. Karena itu, keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menpan RB untuk menggeser tetap maulidnya tanggal 19 Oktober atau 12 Rabiul Awal, tapi libur nasionalnya digeser menjadi hari Rabu, tanggal 20, agar nggak ada Harpitnas. Sebetulnya ini bukan yang pertama, pergeseran ini juga dilakukan pada saat 1 Muharram kemarin. Itu terjadi misalnya pada tanggal 10 Agustus, liburnya jadi tanggal 11 Agustus. Sama posisinya 10 Agustus itu hari Selasa, jadi liburnya di tanggal 11 pada hari Rabu. Untuk menghindari Harpitnas. Itu logika yang simpel sebetulnya. Sayangnya, dengan logika yang simpel kayak gini, tapi masih banyak orang yang kemudian memanfaatkan isu ini untuk bahan gorengan. Salah satunya anggota DPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid, yang mulai menggoreng. Katanya menggeser libur Maulid Nabi itu meresahkan masyarakat. Pertanyaannya, meresahkan kenapa? Dan mulai digeser-geser lagi isunya bahwa pemerintah mengubah tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Ini kan ngaco beneran. Ngaco sengaco-ngaconya. Tanggal lahirnya Nabi Muhammad ya tetap tanggal 12 Rabiul Awal. Soal liburnya kan bisa digeser. Nggak ada masalah. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan Maulid Nabi, artinya nggak ada hubungannya dengan tanggal Maulid Nabi. Yang digeser cuma liburnya doang. Selain Hidayat, PA 212 juga protes. Bilangnya apa? Menak nggak tahu agama karena libur yang digeser. Ini kan benar-benar membingungkan kita. Kenapa membingungkan? Karena ini urusan menggeser biar efektif. Dari sisi pelayanan publik, dari sisi biar orang nggak banyak mobilisasi masyarakat agar menghindari penularan COVID dan lain-lain. Jadi tidak ada hubungannya langsung dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal menurut kalender resmi ya tetap tanggal 19 dan liburnya kita tanggal 20 karena memang secara resmi pada saat Maulid kita libur. Sebetulnya simpelnya kayak gini deh. Sama kan? Kan ada orang atau masjid-masjid, musola-musola merayakan Maulid
tidak pada hari Selasa itu. Ada yang merayakannya misalnya di masjid dekat rumah saya, ngerayainnya hari Sabtu atau hari Minggu. Apakah mereka menggeser? Kan enggak. Mereka tetap merayakan Maulid, merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini karena jatuhnya pada hari Selasa, Maulid, ya digeser perayaannya pada hari Sabtu atau hari Minggu, pada saat orang libur dan orang bisa datang ke masjid. Jadi gorengan ini bahwa ini adalah pemerintah berusaha menggeser tanggal lahir Nabi, ini gorengan yang keterlaluan menurut saya. Yang lucunya, ini libur kok kemudian cuma soal libur dan efektivitas pekerjaan, efektivitas pelayanan publik. Dan untuk menghindari penumpukan orang, menghindari libur yang terlalu panjang itu, kok bisa-bisanya disangkut-sangkutin sama soal agama. Pingin dipersepsikan seolah pemerintah itu ingin mendegradasi wilayah agama. Dan gorengan ini terus-menerus digoreng, disesepin ke kepala orang-orang yang malas berpikir. Akibatnya apa? Akibatnya mereka merasa, iya bener, pemerintah ini ngubah-ngubah agama. Padahal nggak gitu juga. Yang kedua, kan hitungan bulan Hijriyah dengan Masehi berbeda sama sekali. Artinya apa? Artinya tidak sama bergeraknya, hitung-hitungannya berbeda, ada selisih. Sementara kita menggunakan kalender resmi, kalender Masehi. Jadi kalau ada sedikit beda-beda antara Hijriyah dan Masehi, sebetulnya maklum-maklum aja. Toh kita maklum, ketika orang berlebaran, tanggalnya beda-beda. Yang satu bilang 1 Syawal sekarang, ada kelompok lain yang bilang 1 Syawalnya besok. Lebarannya beda-beda sehari. Nggak masalah, ya kan? Nah, kalau lebarannya itu nggak masalah, 1 Syawalnya berbeda tanggal Hijriyah, berarti kan kesananya bisa beda-beda juga. Masa 1 Syawalnya beda tanggal, ya, kemudian kesananya tanggalnya sama lagi, ketemu tanggal 1 Muharram, tanggalnya sama, ketemu tanggal Maulid, tanggalnya sama. Mestinya kan logikanya, yang lebarannya berbeda, 1 Muharramnya juga beda dong harinya. Kalau lebarannya beda 1 hari, 1 Muharramnya juga beda 1 hari. Kemudian Maulidnya juga beda 1 hari dalam hitungan Masehi. Jadi sebetulnya ini bukan isu yang penting, karena barangkali saja orang-orang yang lebarannya 1 Muharramnya, misalnya kalau kita sekarang, pemerintah sekarang ada yang lebarannya besok kan, barangkali saja ketika mereka merayakan Maulid harusnya tepatnya tanggal 20 itu, bukan tanggal 19 kan? Karena logikanya seperti itu. Nah, saya ingin ngomong begini, bahwa gorengan seperti ini yang digoreng sama Hidayat Nur Wahid, yang digoreng sama PA 212, itu benar-benar gorengan yang bisa menyesatkan publik. Nggak ada keresahan publik cuma gara-gara soal libur Maulid. Yang diubah itu libur Maulidnya, bukan tanggal Maulidnya. Tanggal kelahiran Nabi yang tidak berubah. Terlepas dari soal itu, sebetulnya sama aja. Pada saat tahun ini, libur Natal dan Tahun Baru juga ditiadakan. Misalnya biasanya tanggal 24 November tuh sudah dihitung liburan Natal. Sekarang kita nggak libur. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya untuk menghindari mobilitas manusia yang terlalu banyak, pulang kampung dan akhirnya menyebabkan penyebaran COVID-19. Even kalaupun tidak ada COVID-19, agar agar mekanisme pelayanan publik tidak terganggu, menurut saya sih wajar deh. Pemerintah mengatur-ngatur jadwal liburnya. Misalnya tadi hari Selasa, kalau seandainya jadwal liburnya dipanjangin, biasanya kantor-kantor kementerian, kantor kelurahan, Seninnya pada kosong karena orang beranggapan mendingan libur sekalian dipanjangin. Akibatnya apa? Akibatnya pelayanan publik kita terganggu. Akibatnya kita agak kesulitan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Jadi wajar-wajar aja kalau digeser. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan isu-isu agama. Hanya orang-orang yang demen mainin politisasi agama, yang terus-menerus
membombardir kita dengan hoak-hoak atau dengan informasi yang dipelintir agar masyarakat berpikir, iya bener nih pemerintah Jokowi ini kok sering mengutak-ngatik agama. Nah ini masalahnya. Masalahnya orang-orang yang disasar itu benar-benar orang-orang yang malas berpikir. Orang-orang yang gampang dibohongi dengan isu-isu agama. Orang-orang yang gampang menelan kalau sudah berkenaan dengan isu-isu agama. Padahal ini cuma soal pelintiran belaka. Publik seperti itu mungkin yang mau disasar Hidayat dengan statementnya, yang mau disasar PA 212 dengan statementnya. Asumsi mereka simpel, orang-orang bodoh ini sangat berguna apabila dimanfaatkan sesuai dengan kebodohannya. Maka mereka terus-menerus melemparkan informasi-informasi yang terpelintir agar publik tidak bisa menangkap esensi persoalan dan tiba-tiba marah dan protes bilang bahwa kita ini anti-Islam dan lain-lain. Inilah pasar mereka yang terus-menerus dilestarikan agar tidak naik-naik kecerdasannya. Libur Maulid ini tentu saja menjadi hal yang penting bagi kita agar kita bisa mempersembahkan kecintaan kita kepada Nabi besar kita. Dan jangan sampai hari lahir Nabi mulia itu kita pelintir untuk membodohi orang lain. Saya, Eko Kuntadi, hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.